Berarti kalau misalkan yang kayak yang sering kita lihat nih Mir, kan ada banyak tuh kayak orang-orang kaya atau orang-orang hedon nih yang malah dapat atau mempergunakan uang KIP ini. Dan aku baru tahu kamu tuh kelihatan di story Instagram kamu tuh, aku lihat kamu tuh jalan-jalan ke Jakarta. Oh, penyelewengan dana ya. Waduh, jangan lah, enggak. Kan kita kan juga harus usaha lah. Masa kita mengandalkan data-data tidak mampu aja gitu kan ya. Halo Sobat KM, jumpa lagi di podcast Kata Mahasiswa di segmen Cerita Mahasiswa. Dan bersama aku Zulfa, di sini aku ditemani oleh kawan aku, namanya Amir. Mungkin Amir kamu boleh perkenalan diri dulu. Oke, kenalin aku Amir dari program studi akuntansi angkatan 2022. Di sini aku sebagai ketua umum dari Forum Mahasiswa KIP Kuliah UPN Veteran Jawa Timur. Oke, Sobat KM, karena sesuai juga ya dengan jabatan dari Amir tadi, yakni ketua dari Forum Mahasiswa KIPK di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, jadi yang akan kita bahas pada segmen kali ini adalah tentang KIP, mahasiswa KIP. Karena belakangan ini kan juga sedang ramai banget gitu ya, bahwasanya mahasiswa KIP itu intinya ada isu-isu nyeleneh-nyeleneh gitu lah ya. Sekarang kita akan obrolin bareng-bareng dengan orang, bisa dibilang ahlinya nggak sih kamu Mir? Bismillah. Bismillah ya, sudah tua dong. Harusnya sih kamu bisa lah nantiin gimana pandangan kamu tentang fenomena yang sedang hype banget itu. Dan karena memang agak meresahkan juga ya, yang mana kan itu seharusnya tepat sasaran dan dirasakan sama orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Mungkin pertama gini deh, kan banyak nih kayak gitu, memang fenomena salah sasaran kayak gitu. Terus berarti sebenarnya untuk proses pendaftarannya untuk ditetapkan sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIPK itu gimana sih Mir? Untuk menjadi ditetapkan itu kan kita harus mendaftar terlebih dahulu lah sebagai calon mahasiswa KIP itu sendiri. Kan pendaftaran dari KIP ini dilaksanakan sebelum seleksi itu ditutup. Contohnya itu SNBP ya. Itu kemarin itu penutupannya tanggal 28. Nah, itu KIP-nya ditutup di tanggal 27 Maret. Jadi seorang calon mahasiswa ini harus mendaftar KIP terlebih dahulu baru mendaftar seleksinya. Nah, kebanyakan siswa-siswa yang di sekolah itu mengira itu mendaftarnya itu setelah lolos seleksi gitu. Jadi banyak yang belum mendaftar KIP gitu, kelemahannya kayak gitu. Nah, untuk proses menjadi penetapan itu prosesnya sangat panjang sekali ya. Itu kan kita menunggu dari seleksi SNBD juga. Kalau SNBP masuk, belum lagi juga ada yang dari DPR lah istilahnya. Itu kan nunggu data masuk dulu semua, terus baru diseleksi oleh pihak universitas sendiri. Kemudian itu paling lama itu maba itu penetapan di bulan November kalau di UPN itu sendiri. Berarti untuk proses seleksi itu dilakukannya sama dari Kemendikbudnya atau sama per kampus? Oke, untuk proses seleksinya itu dari kampus ya. Untuk seleksi per mahasiswanya dari kampus. Untuk dari Kemendikbud itu menetapkan kuota per univnya itu sendiri. Kayak contoh UPN dapatnya berapa, UNER dapatnya berapa gitu. Jadi univ itu menyesuaikan kuota yang ada di Kemendikbud itu. Terus proses seleksi itu berarti ngapain aja? Apa cuma cukup seleksi berkas aja atau ada proses selanjutannya lagi? Oke, untuk di UPN sendiri itu ada seleksi berkas aja. Terus ada di sampel juga buat di survei rumah untuk maba tahun ini gitu. Kemarin itu ada di sampel juga dari pihak KPK sudah mensurvei sekitar sampelnya itu ada 2 dari seluruh pendaftar SNBP kemarin. Untuk SNBT kan belum ya. Belum lolos juga belum kan. Jadi ada pendaftaran seleksi berkas dan sampel buat di survei gitu. Ada data-data yang kurang di survei gitu. Kalau wawancara gitu ada nggak? Kalau di UPN sendiri nggak ada. Di UPN nggak ada ya. Kalau di kampus lain berarti masih kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Oh. Harusnya ada itu. Berarti kalau misalkan yang kayak yang sering kita lihat nih Mir, kan ada banyak tuh kayak orang-orang kaya atau orang-orang hedon nih yang malah dapat atau mempergunakan uang KIP ini. Sebenarnya kesalahan kayak gitu tuh berarti karena kampusnya yang kurang dalam menyeleksi atau itu tuh sebenarnya cuma salah dari sisi mahasiswanya sendiri? Untuk itu kan banyak case yang terjadi. Ada yang juga
pemalsuan dokumen atau foto rumah orang juga difoto gitu kan, agak rep itu kan, ada pemalsuan juga. Nah itu ada juga yang memang benar-benar gak mampu kan, ada yang contoh-contoh viral kan benar-benar gak mampu, terus seberjalannya waktu itu mereka itu ya mau bangkit lah istilahnya, kayak pengen jualan atau apa gitu kan, dan seberjalannya waktu itu kan ada pendapatan gitu kan. Nah itu kalau misal pendapatannya itu sudah menutup bisa membiayai hidup sama membayar UKT, itu disarankan mundur dari KIP gitu. Oh, disarankan mundur gitu ya. Oke, mungkin buat ini nanti kita bahas lagi di pertanyaan yang selanjutnya ya. Aku mau tanya dulu soal yang itu. Berarti kalau untuk proses seleksi misalkan di UPN sendiri ini kan cuma pakai dari berkas administrasi aja. Betul. Nah, berarti segala bentuk ketidaktepatan sasaran atau gimana lah ya, Ya gitu ya. boleh. Itu berarti bukan karena kampusnya ya, lebih karena ya salah dari mahasiswanya, karena kenapa harus bohong kayak gitu. Betul. Kalau misal ada yang kayak gitu di universitasnya itu, kita juga menerima laporan terkait aduan-aduan tersebut. Jadi jangan cuma ngeluh kayak ini anak KIP tapi orang kaya bla 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 ya. Kalian tuh harus lapor, nggak usah kayak apa dipendem gitu sama kayak jengkel nih. Muring-muring sendiri jangan. Mending kalian lapor, kita juga menampung laporan tersebut. Oh, Biar ada investigasinya juga. kalian bisa ya kayak melaporkan itu ke kampus dan akhirnya dicabut beasiswanya Ya, lain. untuk proses kita kan buat laporan kan ke kampus. Untuk penyebutannya ya dari kampus sendiri. Nanti ada seleksinya, apa? Ada oke. Investigasinya sendiri dari kampus kayak gimana gitu. Baru kalau memang sudah diinvestigasi memang mereka itu mampu ya dicabut gitu. Oke, itu sobat KM. Berarti kalau misalkan kapan-kapan nih, kamu lihat ada temenmu tuh yang kamu tahu ternyata mahasiswa IPK tapi kok hedon banget, itu ya jangan dijulitin di belakang atau diomongin di base univ tuh ya. Lebih baik langsung dilaporkan ke lembaga-lembaga atau organisasi yang forum KIP kalian gitu. Oke, mungkin kita bahas sedikit dulu di luar uang ya. Kan anak KIP itu kan selain dapat yang pertama tuh kan dapat fasilitas biaya hidup, terus juga biaya pendidikan. Mungkin ada nih fasilitas lain yang menjadi privilege dari anak KIPK atau mungkin seperti mentoring atau kayak lain sebagainya. Untuk mentoring di formasi juga menyediakan kayak kaderisasi juga, kayak di UPN juga itu harus kita mensosialisasikan bahwa ikut UKM 3 pilar UKM gitu kan, ada Mapala, Menwa sama Pramuka. Kita juga menyarankan untuk 3 UKM tersebut buat maba-maba KIP, buat mengembangkan soft skill sama hard skillnya kan bisa di sana. Kalau misal nggak lolos seleksi atau memang kuotanya sudah cukup di UKM tersebut, boleh juga ikut ke UKM lain gitu kan. Anak mahasiswa KIP kan boleh bebas mengikuti apa aja itu sesuka kalian, kayak nggak ada batasan kayak wih anak KIP nggak boleh ikut ini ikut itu juga nggak gitu juga lah. Kita kan cuma sama-sama mahasiswa juga. Oke, berarti intinya anak KIP itu ya disarankan untuk memaksimalkan lah ya masa dia ketika di kampus dengan cara ikut kegiatan gitu. Nah itu kan tapi kan dengan kita bikin dari kampus bikin peraturan, kalian harus ikut ini, ikut itu. Tapi kalau dari kampusnya sendiri kira-kira ada nggak sih kayak kalian dikasih suatu kegiatan gitu? Untuk itu nggak ada. Oh nggak ada ya, Ya, jadi murni uang aja gitu. Dan aku baru tahu kamu tuh kelihatan di story Instagram kamu tuh, aku lihat kamu tuh jalan-jalan ke Jakarta. Oh, penyelewengan dana ya. Aduh, jangan lah enggak. Apa tuh? Kamu ngapain tuh kok bisa jalan-jalan jauh banget ke sampai Jakarta gitu? Itu kebetulan aku sendiri itu mendapat undangan dari Puslapdik buat perwakilan dari kampus itu mewakili ke Jakarta untuk anak KIP-nya. Itu kebetulan kemarin itu saya yang berangkat ke Jakarta buat perwakilan dari UPN. Kebetulan aku kan ketua umum sendiri kan, jadi disarankan untuk berangkat itu saya sendiri. Soalnya ketua kan lebih tahu di KIP-nya kayak gimana, Bang. Terus yang dibahas apa aja emang yang kamu dari yang ngisi siapa sih orang-orangnya? Itu ada dari tim dari KIP kuliah, ada Bu Sekjen juga, Sekjen Kemendikbud juga, ada juga alumni sukses dari bidik misi gitu. Ada juga materi beasiswa juga dari beasiswa studi lanjutnya gitu, ada juga. Kalau misalkan anak KIP nih, kira-kira mau lanjut S2 lah ya ceritanya. Berarti kalian masih ada difasilitasi juga ya buat beasiswa Nah, kedepannya?
kebetulan itu kemarin aku dibahas juga untuk anak KIP sangat disarankan buat lanjut S2 itu pakai LPDP ya, itu kayak kemungkinan lolosnya itu lebih besar juga kan, soalnya kan dulunya KIP ikut LPDP itu juga kemungkinan besar juga. Tapi sulit banget gak sih daftar LPDP tuh? Kasih tau aku tuh LPDP, kalau misalkan KIP kan kita cuma syarat anak menjadi KIPK adalah miskin kan ya. Meskipun namanya Kartu Indonesia Pintar ya nggak harus juga sih kita punya prestasi. Tapi kalau misalkan di LPDP ini setahu aku yang S2 ya kayak kita harus bikin esai dulu. Terus bikin apa karya-karya sembarang dan ada wawancaranya juga. Ya bener, kan kita kan juga harus usaha lah, masa kita mengandalkan data-data tidak mampu aja gitu kan ya kan Miskin gitu ya. ya kan nggak pantas gitu lah kan. Udah S2 kan ya, kita udah ada privilege lebih, udah ada skill khusus buat gimana sih kemampuan kita buat lanjut S2 itu kan diukur dari seleksi beasiswa itu. Oh iya juga sih, karena mungkin juga secara grade tingkatannya juga sudah naik ya dari S1 ke S2. Terus ini deh, sekarang kita balik lagi bahas yang tadi kita bahas di awal soal fenomena-fenomena itu. Kalau dari pandangan kamu, sebenarnya ada beberapa sobat KM yang sudah pernah DM aku atau WA aku dan tanya, Zulfa, gimana sih pendapat kamu kok ada nih anak KIPK malah pakai HP boba gitu ya, malah pakai sepatu centang gitu ya, atau kerjaannya suka ngafe nongkrong terus. Emang mahasiswa KIPK tuh harus tampil gembel atau dan harus selalu miskin apa gimana kalau menurut kamu? Untuk mahasiswa KIP itu kan grade-nya di masyarakat itu mahasiswa nggak mampu lah istilahnya kan. Kita juga mahasiswa KIP nih, kita juga harus sadar, kita juga harus mempertanggungjawabkan atas beasiswa tersebut. Dan ya kalian tuh boleh ikut apa aja, misal contohnya ikut konser atau ikut beli boba atau apa. Beli boba ini. Ya boba es, boba sama sepatu centang tadi itu seharusnya jangan lah kan. Kalian juga ada pandangan juga ke masyarakat, kalian juga bertanggung jawab atas penerimaan KIP juga kan. Banyak yang menyelewengkan dana juga kayak gitu. Harusnya ya jangan kayak gitulah, kayak apa ya, kayak di manifest gitu kayak anak KIP tuh jelek-jelek semua kan. KIP kan kena semua ya. Gara-gara beberapa oknum itu kena semua gitu kan. Kalian tuh bebas mau ngapain aja tuh bebas, jalan ikut UKM, ikut konser atau ikut apalah, ikut volunteer, ada konsernya tuh nggak apa-apa malah. Juga kalian juga berhak mendapatkan relasi juga, berhak mengikuti apa aja, tapi ya kalian juga bertanggung jawab atas KIP tersebut selama menjadi mahasiswa KIP. Anak KIP berhak bahagia tapi minimal tahu diri lah ya gitu. Karena itu uang masyarakat bersama gitu. Terus sebenarnya kalau uang biaya hidup yang didapat ke kita ke mahasiswa KIP itu ada aturannya nggak sih? Maksudnya hanya boleh diperuntukkan atau digunakan buat inilah, nggak boleh buat itu. Oke, untuk di UPN sendiri kan ada sosialisasi LPJ kan, laporan pertanggungjawaban itu kan ada beberapa hal yang nggak boleh dimasukkan ke LPJ, seperti pembelian elektronik seperti handphone, laptop atau apa ya, pembelian kamera gitu nggak boleh kan. Kita kan diperuntukkan buat apa ini, penunjang buat kuliah kan, beli buku atau ikut seminar itu boleh, beli buku, ikut seminar atau biaya hidup juga, makan minum itu lebih diprioritaskan lah daripada kalian beli hal-hal yang nggak penting gitu di luar. Loh tapi kan HP nih Ya, dan laptop itu kan sebenarnya penunjang kuliah kan. Misalkan kita daripada beli buku fisik gitu ya, kita beli HP, kita beli tablet nih biar bisa lebih download aja e-booknya dan nanti kita baca di situ tuh gimana? Kalau dari kamu sendiri, kamu sebenarnya setuju apa enggak kalau misalkan, kalau keinginanmu ya, kamu setujunya seharusnya kampus memperbolehkan untuk alat elektronik penunjang kuliah atau seharusnya memang nggak usah aja? Seharusnya sih boleh tapi ada batasnya lah, asal tahu diri aja lah kalau itu beasiswa. Tapi kan kita kan nggak mungkin uang langsung cair langsung kita beli HP kan, nggak mungkin lah. Kita juga harus lihat kondisi HP kita sebelumnya juga, kayak memang harus ganti atau memang butuh buat gengsi. Nah itu kalau kalian ganti HP sesuai emang kebutuhan, mau ganti kayak HP-nya udah pecah lah, melembung lah atau gimana lah, itu nggak apa-apa, ganti aja lah kayak ya. Tapi ya kalian juga di LPJ itu nggak boleh nyantumin
barang elektronik lah istilahnya. Intinya sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan hidup juga. Kalau kalian ganti HP sesuai apa ini kondisi HP gengsi itu jangan lah kayak buat apa kalian gitu kayak gitu. Terus kalau misalkan LPG setahu aku juga nggak di semua univ ada nggak sih? Ya sebetulnya di semua univ nggak ada, cuma di aku nggak tahu di univ lain itu yang ada itu di mana. Untuk UPN itu ada pertanggungjawaban dari Puslabdik juga kan. Setiap tahun Puslabdik itu menyempel kayak mahasiswa KIP itu uangnya buat apa aja gitu bla bla bla. Nah kita itu menyediakan LPG buat dicek ke sama pihak Puslabdiknya gitu. Oh gitu. Oke, terus itu dah. Kita mulai bahas yang tadi lagi soal misalkan dari awalnya kita waktu mendaftar sebagai pendaftar di KIP kuliah itu memang belum mampu, tapi ternyata di tengah jalan sudah mulai kondisinya mulai membaik lah. Nah itu terus gimana? Tapi jarang nggak sih orang-orang itu mau pas saya mengundurkan diri saya sudah nggak mau uang 7,5 juta ini jarang banget nggak sih kayak gitu? Jarang sekali kayak. Seharusnya itu kemarin kebetulan banget dibahas sama yang di Jakarta kemarin temu nasional KIP kuliah itu bahasnya sampai malam kayak gitu. Kita juga bahas kasus-kasus kayak gitu semua sampai malam gitu. Dan kesimpulan dari pembahasan kemarin itu seharusnya mahasiswa yang awalnya nggak mampu saat pendaftaran, saat berjalannya waktu itu mereka sudah mampu kayak bekerja lah atau gimana, itu mundur secara apa ya namanya, Mengajukan buat mundur gitu lah ya. mengajukan buat mundur dari KIP kuliah secara baik-baik. Baik-baik. Terus kalau misalkan kan kuotanya jadi berkurang tuh, dan itu bisa dikasihin ke orang lain. Nah itu lebih positifnya itu bisa digantikan ke orang lain juga kayak mahasiswa seangkatannya gitu. Contohnya ada nih dari mahasiswa manajemen kayak mundur dari KIP itu misal dikumulatifkan itu semua ada 20 orang yang mundur dari KIP itu bisa digantikan itu dari mahasiswa seangkatannya. Nggak usah angkatannya. Tapi setahu KIP itu cuma bisa dari awal masuk doang nggak sih? Iya seharusnya dari awal masuk doang itu kan kebijakan tergantung universitas mau menggantikan kuotanya apa dihanguskan gitu. Biasanya gitu. Sayang juga kalau dihanguskan tapi nggak dikasihin ke siapa-siapa gitu kayak Oke. Terus mahasiswa KIP. Jadi sebaiknya kalau misalkan menurut kamu nih idealnya itu besaran biaya itu kan per kota beda-beda ya? Betul. Tergantung dari UMR juga. Kalau misalkan di Surabaya itu berapa, Bet? Di Surabaya itu per bulan 1.250 untuk 6 bulannya itu 7,5. 7,5. Karena kita masuk ke klaster 2. 4 nggak sih? Paling besar klaster berapa? Waduh lupa aku. Apa 5 atau 4 gitu ya? Setahu kita tuh 2 dari nomor 2 teratas. Ya teratas. Nomor 1 kan Jakarta. Jakarta. Berapa ya Jakarta? 1,4. Ya, 1,4. Kita 1,250. Nah, menurutmu dari 1,250 tuh idealnya sebenarnya diperuntukkan buat apa sih kalau misalkan anak KIP yang benar-benar untuk memasukkan kuliahnya dari KIP aja? Maksudnya buat alokasi dana. Alokasi dananya. Oh, untuk cocoknya 1.250 itu ya kayak dari aku sendiri ya ada biaya makan atau biaya bensin motor, transportasi juga. Terus ada ikut-ikut seminar juga boleh. Ikut-ikut seminar juga boleh buat apa itu menunjang soft skill kita lah. Kalau kalian juga mau semisal ikut nambah sertifikasi, contohnya aku dari akuntansi lah. Akuntansi kan banyak sertifikasinya. Nah, itu bisa diperuntukkan buat pendaftaran sertifikasi itu. Jadi kan lumayan udah dapat gelar, dapat sertifikasi juga. Oh, sertifikasi ada ya? Kira-kira ikom ada nggak ya? Kok aku nggak tahu ya? Perlu riset lagi. Ya, aku harus riset lagi kayaknya ya. Ya berarti kalau ngomong soal sertifikasi nih, berarti kita bisa dalam satu waktu pendidikan tuh langsung dapat 2 gelar gitu? Bisa. Kayak contoh ada sertifikasi di aku lah, ya kan akuntansi ada sertifikasi buat privat pajak. Itu ada programnya itu selama 4 bulan. Itu setelah selesai kalian lolos ujian tes itu dapat gelar sertifikasi kayak CFTR gitu di belakang namanya gitu. Udah lulus dapat gelar sertifikasi juga lumayan kan buat perjalanan ke bekerja nantinya gitu. Oke, mungkin sekarang nih kan tadi kita
sebagai mahasiswa KIPK tuh nggak boleh kita hidup yang berhedon-hedon. Jadi kita hidup yang sederhana-sederhana aja lah. Dan kalau menurut kamu sebenarnya uang bulanan KIPK tuh cukup nggak? Sangat cukup banget. Cukup kalau kalian bisa ngalokasi dana. Kan kebetulan aku dari akuntansi ya. Itu cara ngelola dana aku sendiri. Itu aku bagi itu, aku nariknya setiap 6 bulan. Setiap 1 bulan itu aku buat daftar tabel buat pengeluaran 1 bulan. Kan pengeluarannya beda-beda kan, kayak ada yang beli PDH lah istilahnya kan, per bulan itu tau kan, per bulan-bulan lainnya nggak ada. Itu aku akumulasiin, kayak misal ada lebihnya itu bisa dialokasikan bulan selanjutnya gitu. Jadi ya cukup banget malahan itu. Kalau normalnya sebenarnya buat biaya hidup makan di kota Surabaya yang metropolitan nomor 2 ini berapa sih? Biaya makan aja ya 1 hari. Kalau kalian makan di luar lah istilahnya, nggak masak, terutama anak kosan ada yang masak, ada yang nggak masak. Untuk makan di luar itu 30 udah cukup. 30 makan di luar ya sehari. Berarti kalau misalkan 30 kita kalikan 30 hari dalam sebulan, kita berarti berapa? 900 ribu. Dan itu masih ada sisa, cukup lah ya buat transportasi gitu ya. Cukup banget, belum pakai data juga cukup banget malahan. Tergantung kita aware sama keuangan kita itu kayak gimana gitu. Kan ada yang los-losan gitu, secara cair langsung ditarik semua buat apalah. Terus pas akhir semester kayak susah pengelolaan uangnya gitu bagusnya. Dan tapi beberapa anak, tadi kan kita bahas soal anak-anak yang hedon, mungkin anak-anak yang sudah cukup itu tapi malah dapat KIP. Nah di sisi lain juga ada nih anak yang benar-benar gak ada pemasukan lain selain KIP-nya. Jadi mereka tuh merasa kurang, bahkan kayak harus mencari pemasukan tambahan kayak kerja, karena kan selain makan kita juga ada kos kan, kayak bayar buat living, biaya hidupnya. Ya susah, nggak bisa disamaratakan juga ya. Bener. Dan itu juga ya kemungkinan ada bantuan dari orang tua juga bisa kan, buat menyupport keuangan kita juga kan. Kita juga semisal anak kos juga kan jarang minta uang kan, istilahnya kan mengandalkan KIP doang. Kalau misal kepepet juga bisa minta orang tua lah, solusi terakhir. Iya. Tapi enggak sih Mir, sebenarnya solusi terakhir ya kita seenggaknya ada masukan tambahan lah. Mungkin tadi kan kamu juga ngasih tips manajemen duitnya buat misalnya per bulan harus pakai ini. Mungkin direkomendasikan nggak sih buat anak KIP tuh nyambi kerja? Di UPN ini nggak disarankan untuk bekerja ya. Kayak udah kebanyakan case-nya tahun-tahun lalu itu udah kerja dapat uang itu tambah males. Tambah males, kayak ngapain kuliah, kan aku udah dapat uang, udah dapat dari KIP, udah dapat dari kerjaan kan, istilahnya tambah males gitu. Buat euforia buat kuliah itu menurun gitu. Dan di KIP itu di UPN itu nggak disarankan buat kerja, kayak IP-nya juga turun kan, dicabut juga kan, udah 2 kali itu. Oh berapa kalau di UPN taraf minimalnya IPK berapa? Di UPN taraf minimalnya 2,75. Kalau udah kena 1 kali itu kena peringatan, kalau udah 2 kali langsung dicabut. Oh berarti juga selain kita dimintai pertanggungjawaban LPJ, yang dari penggunaan uang-uangnya itu kita juga diminta buat mempertahankan IPK juga ya. Betul sih. Jadi memang nggak segampang itu ya guys ya, sobat KM ya. Jadi mahasiswa KIP kan dikira dapat duit udah tinggal pakai aja, enggak. Kita tuh harus bikin laporannya dan juga harus ikut minimal kegiatan ya. Iya, ada minimal kegiatan 3 kalau nggak salah. Oh 3? Sumpah aku selama ini baru tahu kalau misalnya minimal ikut 3 itu kegiatan atau organisasi UKM gitu? Kegiatan. Kalau UKM kan ya 1 aja cukup. Kalau kegiatan kan ikut seminar kan udah cukup, 1, 2, 3 kan udah cukup gitu biasa. Jadi selain dituntut untuk tidak tampil hedon, kita juga dituntut untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi Dan aktif ya. dan aktif, jangan lupa berprestasi di kelas juga berprestasi di luar kelas Ya, gitu. kayak Mas Amir ini. Waduh. Oke, terus kalau misalkan kan KIP ini kan menurutku KIP ini salah satu beasiswa yang enak banget gitu loh Mir. Karena ya kita dapat biaya hidup full dari pertama kali masuk semester 1 sampai lulus semester 8. Nah kalau misalkan itu lebih tuh,
Kira-kira apa pemerintah masih mau mengcover orang-orang yang Untuk udah lebih dari semester 8 itu pemerintah nggak mau cover gitu, udah nggak cover biaya hidup, nggak cover biaya pendidikan juga, dan mahasiswa itu diwajibkan bayar UKT. UKT kayak biasa ya, seperti mahasiswa reguler pada umumnya. Oh, jadi mahasiswa reguler ya. Tapi kok setahuku kayaknya waktu kapan di UPN pernah sempet ada postingannya tetap di cover tapi nggak masuk biaya hidup juga. Untuk tahun lalu itu kayak gitu, ada setiap tahun itu kebijakannya beda-beda, kan tergantung apa univnya mau ngover yang nggak lolos tepat waktu itu apa enggak. Untuk tahun ini kayaknya nggak di cover, Oh, nggak di cover. harus jadi mahasiswa reguler lagi. Tapi ya UKT-nya disesuaikan kayak UKT golongan 1 atau 2 gitu. Oh iya, golongan 1 berapa? Golongan 1 500 untuk semua bro. Oh, 500. UPN namanya nggak naik. Soalnya kan musim-musimnya naik juga kan belakangan ini. Kebetulan kan aku ada di admin apa ngurusi maba, itu kan memang Oh, naik. naik semua gitu. Ada yang dulu kan maksimal 8 juta nggak sih, kayak golongan 7 itu 8 juta atau Iya. 7 juta, sekarang maksimalnya sampai 10 juta Oh, kecuali kedokteran ya. kedokteran lain ya, karena secara tingkatnya juga lain. Menarik juga sih sebenarnya ini buat dibahas. Mungkin dari tim Kata Mahasiswa bisa dijadwalkan lagi ya kalau misalkan kita mau bikin podcast-podcast lain yang bahas soal UKT ya. Kebetulan ada orang adminnya nih. Kalau kita masukin jadi satu di sini kayaknya nggak cukup ya, karena ya biar fokus lah. Nanti kalau misalkan kan biar makin banyak juga kan konten-konten dari Kata Mahasiswa. Boleh. Oke, mungkin apa lagi ya kira-kira yang mau aku tanyain ya Mir? Tapi sejauh ini kamu selaku mahasiswa KIPK nih, ada nggak sih keresahan kamu atau mungkin pesan yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman keluarga mahasiswa KIP? Untuk pesannya itu buat anak KIP sendiri itu jangan hedon-hedon lah. Kalian juga mempertanggungjawabkan atas apa beasiswa tersebut, dan kalian juga harus berkontribusi ke masyarakat juga. Kayak aku itu anak KIP gitu kan, aku itu harus ada kontribusi lah kayak ke kampus atau ke masyarakat sekitar juga. Itu beasiswanya nggak biar sia-sia gitu loh, kayak kalian kupu-kupu gitu, kayak pulang ngampus langsung jajan terus Iya. jalan-jalan, itu kan nggak ada apa dampaknya buat kita sendiri juga gitu kan. Kita juga bisa memanfaatkan lah, ini potensi yang sangat harus diambil juga. Kalian juga bisa ikut-ikut kegiatan yang lain. Iya. Gitu. Kalau ada yang mahasiswa yang kayak apa ini menyalahgunakan dana atau ikut beli HP apa, atau ada yang hedon lah istilahnya, itu bisa dilaporin aja lah. Jangan dipendem, jujur jangan dipendem. Stres sendiri. Bener, daripada kalian pendem, kalian stres, kalian juga nggak puas atas apa ini ada orang yang nggak dapat KIP tersebut. Karena cukup perasaanmu saja yang dipendam, nggak perlu kamu mendam-mendam masalah orang lain ya. Bener, ungkapin aja lah. Berarti kita juga maksimalin gitu ya. Karena kita mahasiswa KIPK itu ya adalah aset guys. Kita tuh diibaratkan sebagai aset dan investasi. Jangan sampai kamu menjadi investasi bodong dengan menyia-nyiakan masa kuliah kamu. Bener sekali. Oke, kalau gitu terima kasih Amir, gitu aja. Yang mungkin lain kali kita kalau misalkan mau ngobrol lebih lanjut lagi bisa ya kita kotak-kotakan di luar gitu ya, kita ngobrol lagi. Kalau misalkan teman-teman Kata Mahasiswa mau bikin part 2-nya juga boleh. Oh gitu, makasih atas sharing-sharingnya juga. Masukannya juga buat teman-teman ya Mir ya. Semoga kebijakan-kebijakan KIP kedepannya juga jadi lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi gitu ya. Kalau gitu sampai jumpa Sobat KM, dan semangat juga buat teman-teman yang mau daftar di KIPK periode selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di podcast Kata Mahasiswa yang selanjutnya. Kata Mahasiswa, media mahasiswa nomor 1 di Indonesia.